Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah sang pencari harus menderita secara tak terelakkan di sepanjang jalan? Semuanya tergantung. Pertumbuhan itu sendiri tidak mengandung penderitaan di dalamnya. Penderitaan berasal dari penolakanmu terhadap pertumbuhan. Penderitaan diciptakan olehmu, karena dirimu terus-menerus menolaknya, dirimu tidak membiarkannya terjadi. Dirimu takut untuk menjalani pertumbuhan itu sepenuhnya. Dirimu hanya menjalaninya dengan setengah hati, oleh karena itu penderitaan terjadi, karena dirimu menjadi terbagi, dirimu menjadi terpecah. Sebagian dari dirimu bekerja sama dengan pertumbuhan itu, dan sebagian dari dirimu menentangnya, menolaknya. Konflik di dalam dirimu ini menciptakan penderitaan. Jadi, hilangkan gagasan bahwa dirimu harus menderita, jika dirimu ingin berkembang. Banyak orang memiliki gagasan itu, dan itu omong kosong belaka. Jika dirimu bekerja sama sepenuhnya, tidak akan ada penderitaan sama sekali. Jika dirimu dalam keadaan menerima sepenuhnya, maka alih-alih menderita, dirimu akan bersukacita. Setiap momennya akan menjadi momen kebahagiaan dan berkah. Jadi, jangan lemparkan tanggung jawab pada pertumbuhan. Pikiran kita sangat licik dan penuh tipu daya. Ia selalu melemparkan tanggung jawab pada seseorang, pada sesuatu. Ia tidak pernah mengambil tanggung jawab itu pada dirinya sendiri. Dirimu adalah penyebab penderitaanmu. Ingatlah 3 hal ini. Yang pertama adalah tinggalkan masa lalu, jika dirimu ingin berkembang, karena dari masa lalulah perlawanan muncul. Dirimu selalu menghakimi dari masa lalu. Masa lalu sudah tidak ada lagi, sama sekali tidak relevan, tetapi terus mengganggu. Dirimu terus menghakimi berdasarkan masa lalu. Dirimu terus berkata, ini benar dan itu salah. Dan semua gagasan tentang benar dan salah, semua penghakiman itu berasal dari sesuatu yang sudah mati. Masa lalumu yang sudah mati tetap begitu membebanimu sehingga tidak memungkinkan dirimu untuk bergerak. Tinggalkan masa lalu sepenuhnya dan dirimu akan terkejut bahwa banyak penderitaan telah hilang. Hal kedua yang perlu diingat adalah, jangan ciptakan harapan untuk masa depan. Jika dirimu berharap, maka sekali lagi dirimu akan menciptakan penderitaan, karena segala sesuatunya tidak akan terjadi menurut keinginanmu. Segala sesuatunya akan terjadi menurut keinginan alam. Ombak kecil di lautan tidak bisa menjadi faktor penentu. Lautan yang memutuskan, ombak harus dalam keadaan merelakan. Jika ombak ingin pergi ke timur, maka akan ada masalah, maka akan ada rasa sakit. Jika angin tidak bertiup ke timur, jika lautan tidak mau, apa yang akan dilakukan gelombang? Gelombang akan menderita. Gelombang akan menyebutnya takdir, gelombang akan menyebutnya keadaan, kondisi sosial, struktur ekonomi, masyarakat kapitalis, budaya borjuis, alam bawah sadar Freudian, dan sekarang dirimu akan menyebutnya kesulitan dari tumbuh kembang. Namun, dirimu hanya mengalihkan tanggung jawab.
yang sebenarnya adalah dirimu menderita. Karena harapan-harapanmu. Ketika harapan-harapan itu tidak terpenuhi, muncullah rasa frustrasi, kegagalan muncul, dan dirimu merasa diabaikan, seolah-olah keberadaan tidak mempedulikanmu, dan harapan-harapan itu tidak akan pernah terpenuhi. Singkirkan harapan-harapan akan masa depan. Tetaplah terbuka, tetaplah siap menghadapi apapun yang terjadi, tetapi jangan membuat rencana ke depan. Jangan membuat gagasan-gagasan psikologis dan pasti tentang masa depan, bahwa segala sesuatu seharusnya seperti ini, maka lebih banyak lagi penderitaan akan hilang. Kedua hal ini adalah akar penyebab penderitaan. Dan yang ketiga adalah gerakan potensi manusia kekurangan sesuatu yang esensial. Gerakan ini mencoba membantumu untuk tumbuh, tetapi belum mampu menciptakan ruang meditasi dalam dirimu. Jadi ada perjuangan, usaha, kemauan yang terus-menerus, tetapi tidak ada relaksasi, tidak ada istirahat. Oleh karena itu hal ketiga yang harus diingat, dan semua penderitaan akan hilang, adalah menciptakan energi meditasi, menciptakan ruang meditasi di dalam dirimu. Metode Barat tidak memiliki sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya semua upaya seharusnya adalah untuk menggunakan semua metode Barat, berdampingan dengan semua metode Timur. Maka untuk pertama kalinya, Timur dan Barat menjalin hubungan cinta. Beberapa metode yang sangat penting telah tumbuh dari Barat, Gestalt, Encounter, Primal, Bioenergetics dan masih banyak lagi. Timur juga telah mengembangkan banyak metode, Zazen, Vipassana, Sufi Whirling, Yoga, Tantra. Pendekatan mereka berbeda, sangat berbeda, sehingga masing-masing hanya setengah dari satu kesatuan. Karenanya masing-masing kekurangan sesuatu. Metode Timur bisa menciptakan ruang meditasi, tetapi membuatmu begitu tertutup, sehingga dirimu mulai melarikan diri dari kehidupan. Semua metode Timur telah terbukti melarikan diri di masa lalu. Dirimu ingin pergi ke biara, dirimu ingin pergi ke Himalaya, dirimu ingin pergi ke gua di suatu tempat, dan hidup sendiri. Mereka mengajarkanmu bagaimana menyendiri dengan sukacita, tetapi kemudian ada sesuatu yang terlewatkan. Hidup juga hubungan, hidup juga kebersamaan, hidup juga persekutuan. Indah untuk berbahagia saat dirimu sendiri, tetapi itu hanya setengah cerita. Dirimu seharusnya berbahagia juga saat dirimu bersama seseorang. Dan saat dirimu berbahagia dengan seseorang, kebahagiaan mencapai puncak yang lebih tinggi. Saat dirimu sendiri, dirimu seperti pemain seruling solo. Saat dirimu berbahagia bersama dalam hubungan, musiknya lebih seperti orkestra. Barat telah menciptakan metode yang memberimu lebih banyak dorongan untuk menjadi ekstrovert. Mereka memberimu metode, keterampilan untuk berhubungan, dan menikmati hubungan. Itu adalah metode cinta, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dirimu menikmati hubungan, tetapi setiap kali dirimu sendirian dirimu gelisah. Dan pada dasarnya dirimu sendirian. Dirimu dilahirkan sendirian,
dan dirimu akan mati sendirian, dan di inti terdalam keberadaanmu, dirimu selalu sendirian. Jadi di permukaan dirimu tetap bahagia, tetapi jauh di dalam arus penderitaan yang halus terus berlanjut. Dirimu tidak bisa menemukan dirimu sendiri, dirimu tidak bisa menghadapi dirimu sendiri, dirimu tidak bisa bertemu dengan dirimu sendiri. Barat telah gagal karena semua yang telah dikembangkannya adalah ekstroversi. Timur telah gagal karena yang telah dikembangkannya hanyalah introversi. Sedangkan manusia bukanlah hanya ekstrovert maupun introvert. Aku ingin mencatat bahwa tipologi Carl Gustav Jung sepenuhnya salah. Manusia tidak bisa dibagi dengan mudah ke dalam kategori ekstrovert dan introvert, karena manusia adalah totalitas, keutuhan. Ia memiliki bagian dalam dan bagian luar, dan keduanya harus dipelihara, dan keduanya harus dipenuhi. Jadi, jika dirimu hanya mengikuti metode barat, dirimu akan mengalami banyak penderitaan, karena dirimu tidak akan mampu menciptakan ruang meditasi melalui metode tersebut. Jika dirimu hanya mengikuti metode timur, dirimu akan mampu menciptakan ruang meditasi, tetapi dirimu akan menjadi sama sekali tidak berguna di dunia ini, dan dirimu akan kehilangan kekayaan yang datang melalui persekutuan dengan sesama manusia. Upaya yang seharusnya adalah untuk menciptakan sintesis pertama antara ekstroversi dan introversi, dan membantu manusia menjadi begitu mampu melakukan keduanya bersama-sama, secara bersamaan, begitu mudah untuk berpindah dari ekstroversi ke introversi, dan dari introversi ke ekstroversi, sehingga tidak perlu membagi manusia ke dalam kategori-kategori tersebut. Manusia bisa menjadi cair. Sesederhana ketika dirimu keluar rumah, dirimu tidak berpikir bahwa dirimu menjadi ekstrovert ketika keluar rumah. Ketika dirimu merasa dingin di dalam, dan di luar tidak ada awan dan cuaca sangat cerah, dirimu keluar, tetapi dirimu tidak berpikir sama sekali. Dirimu tidak memutuskan, sekarang aku ingin menjadi seorang ekstrovert. Atau ketika matahari menjadi terlalu panas, dan dirimu mulai merasakan panas, dirimu tidak membuat keputusan yang disengaja, aku harus masuk. Sekarang aku ingin menjadi seorang introvert. Tidak. Ketika matahari terlalu panas, dirimu hanya bergerak masuk. Ketika dingin di dalam, dirimu keluar. Keluar dari rumahmu atau masuk ke dalam rumah, sama sekali bukan masalah, karena dirimu terbebas dari bagian dalam dan luar. Upaya yang seharusnya adalah untuk membantumu terbebas dari bagian dalam dan luar, karena dirimu bukanlah bagian dalam maupun luar, dirimu adalah sesuatu yang transendental bagi keduanya. Bagian dalam dan luar hanyalah bagian dari kepribadianmu. Itu adalah rumah tempatmu tinggal, yang memiliki bagian luar dan bagian dalam. Namun, kesadaranmu tidak memiliki bagian dalam dan luar. Jadi, tiga hal ini harus diingat: tinggalkan masa lalu, tinggalkan harapan masa depan, dan ketiga, ciptakan sintesis antara ekstroversi dan introversi. Maka semua kesengsaraan lenyap. Bukanlah hal yang tak terelakkan bagi seorang pencari spiritual untuk menderita. Dirimu menderita karena dirimu tidak menyadari tanggung jawabmu sendiri.
bukan karena pertumbuhanmu menderita. Dirimu menderita karena dirimu tidak sadar akan penolakanmu, orientasi masa lalumu, harapan masa depanmu, dan dirimu tidak menyadari bahwa dirimu tidak memiliki ruang meditasi di dalam dirimu. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.